Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Lebih-lebih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berjumpa lagi di sini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salah satu peristiwa yang akan terjadi di akhirat dan harus diimani adalah adanya jembatan Shirathul Mustaqim. Semua orang akan melewatinya sebelum masuk ke surga. Namun, di bawah jembatan Shirathul Mustaqim terdapat neraka yang menyala-nyala, sehingga setiap orang berusaha untuk melewatinya dengan selamat. Namun, melewati jembatan Shirathul Mustaqim ini bukanlah perkara mudah, karena disebutkan bahwa jembatan Shirathul Mustaqim ini tipisnya seperti rambut yang dibelah 7. Belum lagi permukaan jembatan Shirathul Mustaqim ini sangat licin, memiliki kait, cakar, dan duri. Dengan demikian, terbayangkan bagaimana susahnya melewati jembatan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa amalan di dunia hanya menjadi sebab melewati jembatan Shirathul Mustaqim ini. Berikut ada 6 amalan yang mampu mengokohkan kaki untuk selamat melewati jembatan Shirathul Mustaqim menuju surga. Yang pertama, terikat dengan masjid. Amalan yang bisa mengokohkan kaki ketika melewati Shirathul Mustaqim adalah senantiasa terikat dengan masjid. Maksudnya yaitu selalu melaksanakan sholat wajib di masjid, mengikuti kajian agama di masjid, dan ikut membantu dalam pembangunan masjid. Yang kedua, ikhlas dalam bersedekah. Agar tidak terperosok ke jurang neraka dan mampu untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim, seorang muslim haruslah ikhlas dalam bersedekah. Tidak hanya berupa harta, namun senyuman yang tulus juga menjadi sedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi seorang muslim yang ikhlas bersedekah. Allah pun memberikan kemudahan bagi seorang muslim yang ikhlas bersedekah ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka dia diperbolehkan melalui Sirat dengan mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, memberikan maaf kepada muslim yang lain. Setiap muslim tentu tidak lupa dari kesalahan kepada yang lainnya, dan hal yang tersebut terkadang membuat marah dan dengki. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan melewati jembatan Shirathul Mustaqim akhirat bagi siapa saja yang suka memaafkan kesalahan muslim yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitan di hari kiamat. Yang keempat, meringankan beban dan kesulitan orang lain. Untuk mengokohkan kaki saat berada di jembatan Shirathul Mustaqim, maka ringankanlah beban dan kesulitan orang lain saat berada di dunia dengan hati yang ikhlas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan,
Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati asyirat pada hari kiamat ketika kaki tergoyang. Yang kelima, membantu kebutuhan orang lain. Bukan hanya mengurangi beban, namun membantu kebutuhan orang lain juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dari Anas radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimana yang paling dicintai Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya." Amalan yang paling dicintai Allah akan membuat kebahagiaan seseorang muslim yang lain adalah meringankan kesulitan orang lain, memenuhi sebagaimana hutangnya, memberi makan seseorang sedang kelaparan, dan memberikan kemudahan bagi orang yang sedang membutuhkan itu lebih baik daripada beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Barang siapa yang melapangkan diri untuk membantu orang lain, Allah akan mengisi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya. Dan barang siapa yang berjalan dengan saudaranya akan sesuatu kebutuhan dia bisa memenuhinya, maka Allah menetapkan 2 kakinya kepada hari ketika kaki-kaki akan terpeleset ke dalam neraka. Yang keenam, menjaga kaum mukmin dari gangguan orang munafik. Perbuatan yang dapat mengokohkan kaki saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim lainnya adalah menjaga kaum mukmin dari gangguan kaum munafik yang berusaha menjerumuskan ke dalam neraka. Dari Muaz bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga seorang mukmin dari gangguan kaum munafik, maka Allah akan mengutus baginya seorang raja yang akan menjaga darinya pada hari kiamat dari panasnya api neraka. Dan barang siapa yang menginginkan seseorang terjerumus pada suatu kejelekan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahanam sampai dia mau mengakui apa yang dikatakannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa mengamalkan 6 amalan tersebut sehingga bisa mudah ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.